Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adzanbu syu'mun ala ghairi fa'ilih." Adzanbu, dosa itu adalah syu'mun, kesialan. Ala ghairi fa'ilih, kesialan untuk siapa? Untuk orang yang tidak melakukannya. Kok bisa? Yang namanya dosa ternyata apa? Ternyata balanya bisa kena kepada orang yang enggak ngelakuinnya. Harusnya kenapa? Si pelakunya doang yang kena karena dia melakukan. Tapi yang enggak ngelakuin bisa kena dosanya juga, bisa kena balanya, bisa kena malapetakannya. Kok bisa kayak gitu? Iya, dijelaskan sama Nabi. In ayyarahu ubtuliyabih. Kalau misalnya tuh orang yang tahu si fulan berbuat dosa, yang tahu ini dia malah merendahkan, meremehkan, menghinakan, ubtuliyabih. Maka tuh si fulan tadi akan apa? Akan Allah Ta'ala uji dengan melakukan dosa yang sama. Waliyadzubillah. Si fulan, ada teman kita melakukan apa? Minum minuman keras. Di hati kita ada sedikit menghina. Dia mah saya udah tahu hidupnya dari dulu mah minum doang, kagak pernah berhenti. Hati-hati nih, ucapan kayak gini. Ucapan kayak gini akan menjerumuskan kita, mendorong kita satu saat entah kapan kita akan melakukan dosa yang sama. Kalau kita nggak tobat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang menghina saudaranya terhadap satu perbuatan dosa yang dilakukan, maka dia tidak akan mati, tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai dia melakukan dosa yang sama. Ini ngeri. Bukan sembarangan warning, tahdzir daripada Nabi Muhammad SAW. Dari situ penting bagi kita untuk menjaga hati, untuk menjaga ucapan-ucapan hati, menjaga lintasan-lintasan hati. Kata guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid, beliau katakan bahwasanya ucapan-ucapan hati selama tidak menjadi satu perbuatan, selama masih ada di hati, maka tidak dicatat dosa sama Allah Ta'ala. Tidak dicatat dosa. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan, dicatat dosa. Satu dosa dicatat sama Allah Ta'ala. Tapi ketika masih niat saja, masih dalam hati, tidak dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kita tenang? Tidak. Kata beliau, guru mulia, beliau katakan, tapi perlu kita ketahui dampak dan pengaruhnya sangat besar kalau kita manjakan. Dampak dan pengaruhnya sangat besar kalau kita manjakan lintasan-lintasan hati buruk kita, niat kotor kita, niat jahat kita di hati. Kalau kita manjakan, gak kita lawan, maka dampaknya sangat besar. Lama-kelamaan akan berubah menjadi perbuatan, akan berubah menjadi perbuatan. Makanya Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, di antara hal-hal yang harus kita mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin, gak cukup sampai situ, idza hasad, dan daripada keburukan orang yang hasud, idza hasad, apabila dia melakukan hasudnya itu. Jadi kalau misalnya hasudnya masih di hati, gak diutarakan, gak diumbar, terlebih gak menciptakan satu perbuatan, maka masih apa? Masih bagus walaupun jelek. Tapi idza hasad, kalau misalnya hasud yang ada di hatinya itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi satu perbuatan, sudah diucapkan, sudah diutarakan, sampai-sampai Allah Ta'ala gabungkan, Allah Ta'ala barengkan dengan apa? Min syarrin naffatsati fil 'uqad sebelumnya. Dan daripada keburukan an-naffatsah, wanita tukang sihir. Wanita tukang sihir, Allah gabungkan penyebutannya, Allah barengkan penyebutannya dengan apa? Dengan orang yang tukang hasud. Kenapa? Karena bahayanya sama. Mungkin sebagian dari kita mendengar ada yang namanya istilah ain. Apa itu ain? Ain itu adalah pandangan orang yang benci, yang hasud kepada kita, yang dapat mempengaruhi kita. Tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu, itu namanya ain. Dan Nabi Muhammad katakan al-ainu haqqun. Dan yang namanya ain itu betul adanya, benar adanya. Saking bahaya, Allah Ta'ala gabungkan dengan apa? Dengan kejahatan tukang sihir. Kejahatan orang yang hasud, di antara pengaruhnya adalah ainnya tadi itu, pandangan bencinya itu Allah gabungkan dengan apa? Dengan kejahatan atau kejelekan, keburukan tukang sihir. Sebagaimana tukang sihir menyihir kita, menyantet kita, maka orang yang hasud pun dari matanya itu bisa apa? Bisa menyakiti kita. Waliyadzubillah. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan dalam hadisnya, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan hajat-hajat kalian. Kita punya satu hajat, satu urusan belum selesai. Dengan cara apa? Bil kitman, dengan cara menyembunyikannya. Kita sembunyikan. Kenapa? Sebabnya apa ya Rasul? Kok harus disembunyikan?
Enggak kita ceritakan, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud, karena setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti dihasuti. Pasti dihasuti. Andai kata dia tinggal di tengah-tengah hutan, enggak ada orang lain kecuali dia, tetap dia dihasuti. Sama siapa? Sama setan, sama iblis. Walaupun enggak ada orang lain. Walaupun enggak ada orang lain. Dari mulai iblis diciptakan enggak mau sujud kepada Nabi Adam, kerjanya cuma hasud kepada manusia. Dia nggak pernah memikirkan bagaimana saya jadi orang soleh, bagaimana saya bisa dimaafkan sama Allah, bagaimana saya bisa maju, bagaimana saya bisa sukses. Tapi 24 jam sehari semalam yang dipikirannya adalah apa? Ibnu Adam, anaknya Nabi Adam. Bagaimana caranya saya bisa menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Udah. Jadi pikirannya itu terkuras semuanya buat manusia. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Makanya apa? Makanya orang yang hasud adalah orang yang sejatinya orang yang menyiksa dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia malah memikirkan orang lain, seperti itu. Nah, makanya dalam hukum fikih dijelaskan bahwasanya lamaran atau khitbah itu sunnahnya itu disembunyikan. Adapun akad baru diiklankan. Iklan itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia jadi iklan. Jadi iklan. Bahasa Arabnya i'lan, diumumkan. Diumum. Kalau masih lamaran, karena masih di tengah jalan belum finish, maka disembunyikan. Kenapa? Fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Kita punya apa? Kita punya satu urusan belum selesai, jangan sembarang cerita kepada semua orang. Tapi apa? Harus tahu kita cerita ke siapa. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran tentang apa? Tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya satu kenikmatan walaupun cuma mimpi. Walaupun kenikmatannya cuma mimpi. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan berbuat jahat kepada kamu. Walaupun cuma mimpi. Walaupun cuma mimpi. Nah, tadi malam kita mimpi siapa? Mimpi ketemu wali, mimpi ketemu orang soleh. Kita cerita ke teman kita akan bilang apa? Ah, ente enggak pantas mimpi Habib fulan. Ente siapa sih? Ya kan? Salat aja bolong-bolong. Nah, itu ucapan-ucapan kayak gitu. Padahal mimpi yang belum benar. Tapi apa? Mimpi juga merupakan satu kenikmatan, merupakan satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu jangan diceritain kepada sembarangan orang, kepada sembarangan orang. Bahkan mimpi-mimpi indah kata para ulama, di antaranya Al Habib Hasan Syaddad Ba'mar, beliau katakan bahwasanya ketika kita mimpi indah, kemudian mimpi kita itu kita sembarang ceritakan kepada orang-orang yang lain tanpa kita menjaga, tanpa kita mengetahui, kita bisa tawadu atau bahkan malah sombong, kita nggak pikirkan itu, maka mimpi indahnya sudah sampai di situ saja. Besok nggak mimpi lagi. Besok nggak mimpi lagi. Udahan mimpinya. Besoknya nggak melihat mimpi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak hati-hati. Ini mimpi kalau saya ceritakan, ini saya masih tawadu, apa nanti akan timbul sifat sombong? Oh, kalau timbul sifat sombong, mendingan saya nggak ceritakan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mimpi ini bisa kita sembunyikan, maka besok akan mimpi semakin indah daripada mimpi yang tadi malam. Besoknya lagi semakin indah daripada mimpi yang tadi malam. Biarin orang semua nggak tahu, yang penting kita sendiri yang menikmatinya. Kita sendiri yang menikmatinya. Nah, ketika akad baru diumumkan. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau mencegah daripada yang namanya fitnah. Nah, maka dari situ sangat penting untuk menjaga hati kita. Makanya di antara hal yang dapat membuang pikiran-pikiran kotor kita, yaitu setiap habis sholat guru-guru kita mengajarkan untuk membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sama alam nashrah laka sadrak sampai selesai, sambil kita memegang dada sebelah kiri kita dengan telapak tangan kanan. Rabbi shrah li sadri, kemudian setelah itu alam nashrah laka sadrak. Untuk apa? Untuk membuang atau menghilangkan daripada bisikan atau daripada lintasan-lintasan kotor hati kita. Walaupun enggak ditulis dosa, tapi pengaruhnya sangat besar kalau kita manjakan. Kalau kita manjakan, pengaruhnya sangat besar. Akhirnya hati kita jadi apa? Hati kita jadi kotor. Kemudian di antara yang dapat mencegahnya adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. An-nafi wa isbat. Kan menafikan segala macam hal, kemudian mengisbatkan Allah Ta'ala. Maka jangan menghinakan. Bahkan guru kita mengatakan, jangankan perbuatan dosa, hal yang biasa, yang lumrah. Maaf, misal teman kita punya jerawat, teman kita di wajahnya ada jerawat, di hati kita ada rasa merendahkan dia. Maaf, ini wajah jerawatan, beda sama saya mah ganteng, bersih, gitu. Itu kata guru kami, beliau katakan apa? Nanti suatu saat, entah beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, dikasih jerawat sama Allah Ta'ala.
Nah, ketika dikasih jerawat, hendaknya kita ingat, oh saya pernah apa? Saya pernah merendahkan teman saya yang jerawatan. Akhirnya Allah, hal yang kayak gitu aja bakal dikasih sama Allah Ta'ala. Bagaimana yang perbuatan dosa? Bagaimana yang perbuatan dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Jadi ketika kita melihat teman kita atau mendengar sampai kepada kita teman kita berbuat dosa apapun itu, jangan menghinakan, jangan merendahkan, jangan merasa paling baik. Tapi apa? Tapi doakan agar dia dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, dan agar kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala enggak melakukan dosa yang sama seperti itu. Wa ini kita bahu asima, dan apabila digibahi orang yang melakukan perbuatan dosa itu asima, maka yang menggibahi, yang menggunjing berdosa. Wa in radiya bihi syarakah. Jadi kita punya teman berbuat dosa, udah jangan diomongin, jangan Kadang-kadang apa? Kadang-kadang teman kita nggak tahu. Kita dengan sengaja datang ke teman kita untuk ngasih tahu, ente tahu nggak, fulan berbuat ini, berbuat itu dan sebagainya. Seakan-akan setan nggak punya utusan kecuali diri kita. Utusan setan siapa? Diri kita. Kerjaannya cuma apa? Cuman nyampein ke orang-orang dosa yang lain. Dosa si fulan dia yang nyampein, dosa si fulan dia yang nyampein, dosa si fulan dia yang nyampein. Jadi kerjaannya cuma itu doang. Waliyadzubillah. Maka dosa. Maka berbuat dosa. Walaupun enggak melakukan dosanya dengan sebab menggunjing, maka berbuat dosa. Wa in radiya bihi syarakah. Nah, kalau misalnya kita sampai kepada kita si fulan berbuat dosa dan kita ridho, syarakahu, maka kita berserikat, berkongsi dalam dosanya walaupun kita enggak melakukan. Kata Imam Haddad dalam hadis disebutkan bahwasanya andai kata ada seorang bermaksiat di timur, kemudian orang yang ada di barat dia enggak melakukannya tapi dia ridho atau bahkan senang sejalan dengan lakukan dosa orang yang ada di timur, syarakahu fil ismi, maka dosanya sama. Sebagaimana kisah yang kita ketahui, kisah Nabi Shalih alaihissalam, itu Allah Ta'ala murka dengan kaum Nabi Shalih karena menyembelih unta Nabi Shalih. Unta Nabi Shalih yang Nabi Shalih minta sama Allah Ta'ala untuk apa? Diberikan mukjizat keluar daripada batu yang sangat besar. Unta dengan sifat-sifat yang sulit ditemukan ternyata keluar. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Shalih, ini jaga nih unta, jangan kau bunuh. Kemudian malah dibunuh sama kaumnya. Itu yang bunuh satu orang namanya Qadar, yang dibunuh satu orang. Tapi Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, fakazzabuhu fa'aqaruha, maka mereka semua mendustakan Nabi Shalih, gak iman kepada Nabi Shalih, jelas. Tapi ketika Allah menjelaskan yang menyembelih, Allah menyebutnya bukan fa'aqaroha, satu orang yang menyembelih, tapi Allah Ta'ala sebutkan fa'aqaruha, dan mereka lah yang menyembelih unta tersebut. Padahal yang menyembelih cuma satu orang, tapi Allah menyebut dengan lafadz jamak, waul jamaah, fa'aqaruha. Kenapa? Karena walaupun yang menyembelih satu orang, tapi semua orang-orang yang di sekelilingnya semuanya ridho, semuanya sejalan, satupun nggak ada yang ingkar dengan hati dengan kemaksiatan itu. Oh, waliyadzubillah. Ya, kita ngelihat di Instagram, di foto Facebook, ya kan. Ternyata ada apa? Ada orang dia ngobrol sambil minum minuman keras, ya kan. Mungkin kita ngambil manfaat dari obrolannya, tapi tetap hati kita harus ingkar. Hati kita harus nggak masalah, biasa, udah zaman sekarang, harus ingkar. Kalau kita nggak ingkar, sejalan, biasa-biasa aja, maka bagaimana? Wa in radiya bihi syarakah, kita senang, biasa-biasa saja, sejalan, maka kita bisa mendapatkan dosa yang sama walaupun kita tidak minum minuman keras. Ini semua masalah hati. Ini semua masalah hati. Rawahu Dailami, ini hadis riwayatkan Imam Dailami daripada sahabat Anas bin Malik. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal